Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat ya. Dan selamat pagi teman-teman semuanya. Mudah-mudahan kita dalam sehat selalu. Nah, yang bisa kami sampaikan mudah-mudahan ini manfaat buat teman-teman ya. Saya ini tidak bawa tripod, maaf ya. Saya ini tadi malam ke pengajian. Nah, di pengajian itu ternyata ada peristiwanya begini. Ada orang Holland, ada orang Hol ya. Hol itu sama dengan ini, sama dengan selamatan lah gitu. Terus ngundang banyak orang. Nah, terus ketika mengundang banyak orang itu, yang diundang itu pulang ya, yang diundang itu pulang, acaranya belum selesai. Jadi yang diundang itu pulang dan acaranya belum selesai. Dan yang membuat itu kan, kenapa kok pulang? Karena mau sholat jamaah, mau sholat berjamaah. Nah, ini ya yang saya perlu jelaskan. Dan itu menjadi kelompok sebelah lah. Jadi kita itu melaksanakan sholat, melaksanakan wirid, tapi mengganggu komunikasi sosialnya itu kurang enak lah, kurang baik. Sama dengan ada tamu ketika waktu sholat. Biasanya gini ya, kalau orang yang biasa sholat tepat waktu, jadi sholatnya kalau tepat waktu, kita tidak sholat tepat waktu memang tidak enak. Tapi ketika kita pas ada tamu lagi maghrib, lagi waktu asar, waktu isya, itu kan kalau teman mungkin pamit kan tidak masalah. Tapi kalau orang lain yang tersinggung bagaimana? Karena hablum minallah wa hablum minas kan harus sama, harus imbang. Harus sama dan harus imbang. Begitu. Kenapa kok begitu? Karena di sini tuh ya ada jamaah yang punya pola pikir bagus, mengandalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan terus mengandalkan ibadah, dekat diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi hati ini merasa punya nilai lebih dari orang lain. Nah, ya. Ini nih. Jadi hati ini merasa, jadi ketika kita ahli ibadah, ketika kita itu ahli wirid, mendekat diri kepada Allah, dan hati ini merasa punya nilai lebih dari orang lain. Nah, ini yang membuat kita itu terjerumus kepada hal-hal yang hati kita itu terjerumus kepada hal-hal yang tidak baik. Walaupun ahli ibadah, tapi hati ini merasa punya nilai lebih dari orang lain. Ini juga poin-poin yang jelek. Ya. Dan kenapa kok begitu? Karena orang yang ahli ibadah pun kan belum tentu diterima. Gitu. Jadi kata Rasulullah, memang sholat ibadah itu baik, tapi kalau masih hati ini ada rasa nilai lebih dari orang lain, ini tasawuf ya, atau para waliullah memang begitu. Sama dengan, mungkin ada yang tahu ya, Ibnu Muljam. Ibnu Muljam itu orang yang hafid ya, hamba yang hafid yang hafal Al-Quran, bahkan sholat tahajud. Tapi Ibnu Muljam itu adalah seseorang yang membunuh Sayyidina Ali. Jadi cucunya Nabi yang membunuh cucunya Nabi itu Ibnu Muljam. Bukan orang kafir, sahabat. Yang membunuh Sayyidina Ali itu bukan orang kafir, tapi Ibnu Muljam. Ibnu Muljam itu umat Islam yang ahli ibadah, ahli sholat tahajud, ahli sujud pada malam hari. Dekat kepada Allahnya luar biasa. Ini ya. Jadi setan itu memang luar biasa. Karena setan itu ketika orang ahli ibadah, maka setan yang akan masuk dalam kita itu setan yang memang betul-betul juga punya keilmuannya juga tinggi di bidang ibadahnya. Ini. Karena di sini tuh ya ada jamaah yang
mengagumkan sholat berjamaah, mengagumkan ibadah kepada Allah, tapi lalai kepada sosialnya, lalai kepada keluarganya. Contoh, kadang kemarin ya ada kejadian begini, ini saya cerita saja, mungkin sama lah. Kemarin kan ada tirakat katanya, 40 hari, tidak pulang, ibadah di masjid tidak pulang. Ibadah di masjidnya dipindah-pindah, itu tidak pulang. Ada tingkatan, ada levelnya, ada level 1, level 2, level 3. Kalau level 1 itu 40 hari, level 2 ya seterusnya saya tidak tahu itu. Nah, mau menempuh 40 hari itu jangan-jangan ini waktu bulan puasa, sahabat. Waktu bulan puasa sampai lebaran pun. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha. Ini bulan Idul Fitri. Ya, hari lebaran. Nah, ini tidak pulang ini. Tidak pulang. Bagaimana anaknya? Bagaimana istrinya? Apa pakaiannya? Atau persiapan untuk hari lebaran. Ini berjuang tapi melalaikan salah satu kewajiban kita. Nah, ini ya. Padahal Allah memerintahkan apa? Hablum minallah wa hablum minan nas. Kepada Allah memang harus kita tingkatkan, untuk beribadah kepada Allah tingkatkan, baik kita sholat 5 waktu, baik wirid dan lain-lain. Tapi hablum minan nasnya pun juga jangan kita tinggalkan, karena dengan hablum minan nas yang baik, itu pun juga akan mengantarkan kita kepada ridhonya Allah. Nah, ini ya. Ini. Jadi kita itu memang nggak bisa memvonis seseorang. Ahli ibadah langsung baik, orang yang tidak ibadah langsung kafir. Bukan begitu, bukan. Tapi hablum minallah wa hablum minan nas. Hablum minallah wa hablum minan nas. Seperti Rasulullah. Rasulullah itu orang apa? Rasulullah dijamin masuk surga. Ahli ibadah dijamin masuk surga. Tapi ketika ada umat, ada yang lain, pasti Rasulullah tidak sholat, masih menemui masih bertata krama dengan baik. Luar biasa. Ini cerita dapat saya tadi malam ketika saya ke pengajian itu. Mungkin ini cerita saja, tapi mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barokah, dan mohonlah mudah-mudahan yang menyimak dan menyampaikan menjadi amal jariah. Tentunya mudah-mudahan dalam lindungan Allah dan sehat selalu. Amin. Terima kasih ya. Kami akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.